pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat pendengar yang baik dan diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya berterima kasih kalau saudara menyempatkan mendengar share firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati engkau dan keluargamu. Saya mau mengajak untuk membaca di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan seperti ini. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Judul renungan kita adalah bagaimana kita bekerja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bekerja apapun, tiap orang memiliki alasan tertentu untuk melakukan pekerjaan. Baik alasan yang baik maupun yang tidak baik. Tetapi seorang yang bekerja secara profesional memiliki tujuan, visi, motivasi, semangat, kiat-kiat atau nilai tertentu yang membuatnya bekerja menghasilkan prestasi yang lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain. Nah, hal itu tentunya tidak dimiliki oleh setiap orang pada umumnya. Ia tidak akan merasa puas dengan hasil pekerjaan yang biasa saja. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, hal itu juga yang terjadi dan dialami oleh Yakub. Dalam ayat di atas, Yakub menyatakan kepada mertuanya, yaitu Laban, tentang prestasi kerjanya selama ia mengembalakan kambing domba mertuanya. Jadi dia memberitahukan, dia ceritakan bahwa banyak hal yang dia buat sehingga berkembang usahanya, pekerjaannya. Nah, hal itu merupakan sebuah fakta yang tidak dapat diingkari oleh mertuanya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Yakub. Ya, tentu saja dia bangga karena dia berprestasi. Ya. Orang yang berprestasi, orang yang tidak malas, ya, tidak menunda-nunda kerjaannya, bahkan orangnya disiplin waktu. Nah, sehingga ia merasa layak untuk mendapatkan upah dari mertuanya. Nah, dalam Kejadian pasal 30 ayat 26 bagian B, kita membaca pernyataan Yakub sebagai berikut. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Ia telah melayani mertuanya dengan pengabdian dirinya yang sepenuhnya dan telah tiba saatnya untuk dia menerima sesuatu atas hasil pelayanannya. Orang yang telah bekerja pantas mendapat upahnya, bukan? Jadi saudara-saudara, kalau Yakub menuntut haknya, maka wajar. Kenapa? Karena dia menunjukkan prestasi, kinerja yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, itu pula bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bahwa ketika kita konsisten, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita disiplin,
baik waktu dan bertanggung jawab melayani Tuhan atau bekerja menyenangkan hati Tuhan, maka tidak salahnya kalau kita menuntut kepada Tuhan untuk kita diberkati berlimpah-limpah. Karena prestasi. Nah, saudara-saudara, kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri. Saudara-saudara, ya, keselamatan yang Tuhan beri, pemeliharaan yang Tuhan beri. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita tunjukkan keseriusan kita. Dan ketika saudara-saudara hak saudara diambil, saudara akan marah. Kita akan marah sebagai manusia yang sudah bekerja, sudah membalas kebaikan Allah. Akan terjadi saudara-saudara, kita akan marah-marah kalau hak kita diambil. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika hak Tuhan diambil, maka Tuhan marah. Kenapa? Karena kehidupan kita, ya, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia pelihara, Dia jaga kita, Dia selamatkan, Dia ampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, itu sebabnya wajar kalau Yakub menuntut kepada mertuanya. Nah, saudara-saudara, sebagai anak umat tebusan Tuhan, kita seharusnya memiliki hasil kerja yang lebih baik dari Yakub. Ya, hasil lebih baik dari Yakub. Kita tahu bahwa suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan yang empunya hidup kita ini. Bagaimanakah kita bekerja selama ini? Bagaimanakah kita menjalani setiap tugas dan panggilan kita di dalam dunia ini? Adakah hasil yang berlipat ganda dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Atau kita anggap remeh, kan cuman jalan kolektan, kan cuman terima tamu. Artinya, saudara-saudara, kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Mari kita belajar dari Yakub untuk memiliki prestasi kerja yang luar biasa dan melebihi orang lain. Berprestasilah, bukan untuk meninggikan diri. Ya, kita rindu kita diberkati, tetapi berprestasilah, senangkan Tuhan. Ya. Kadang-kadang jangan sampai kita hanya berharap kepada seseorang, tetapi kita berharap kita ini supaya minta kepada Tuhan supaya diperdayakan. Dan mari kita punya kesadaran yang besar untuk supaya kita mau diperdaya. Tentu saja saudara-saudara, Tuhan tahu kita yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh. Tuhan tahu kita yang bertanggung jawab dengan jujur dengan tidak. Kalau kita mau diberkati, mari saudara-saudara, taburlah, ya, berbuatlah sesuatu untuk Tuhan, berprestasilah. Kalau saudara-saudara di dalam pekerjaan, saudara berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan pimpinan saudara dengan cara bekerja yang baik, ya, waktu yang baik. Bagaimana kita dengan Tuhan? Ya. Sementara Tuhan yang kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kemampuan, banyak hal. Berprestasilah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Ya. Kalau engkau berprestasi di dalam Tuhan, engkau bersyukur. Karena itu ada catatan yang Tuhan akan bacakan kepadamu ketika kehidupan manusia akan berhadapan dengan Tuhan dalam pengadilan. Amin. Namun demikian, mari saudara, betapa hebatnya Tuhan, ya,
sudah berkarya dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita berprestasi untuk membuat nama Tuhan semakin dimuliakan, ya, semakin ditinggikan. Saat orang melihat prestasi kita, hanya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.